Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhari SAG MIKOM sebagai dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Pembangunan jurusan Ilmu Komunikasi non-reguler Uniska Banjarbaru. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat sebagai syarat untuk ujian tengah semester. Hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi pembangunan untuk perubahan sosial. Komunikasi pembangunan adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi yang bertujuan untuk mendorong perubahan sosial dan pembangunan di dalam masyarakat. Komunikasi pembangunan merujuk pada proses pertukaran informasi dan ide, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap program pembangunan, dengan sasaran masyarakat luas, kelompok masyarakat marginal, dan stakeholder yang terkait, serta dengan metode yang beragam seperti dialog, workshop, kampanye, media, dan media sosial. Karakteristik dalam komunikasi pembangunan yang membedakan yaitu berbentuk partisipasi, yaitu mendorong keterlibatan aktif semua pihak. Kemudian berbasis masalah, di mana berfokus pada isu-isu yang membangun yang dihadapkan atau dihadapi oleh masyarakat. Kemudian edukatif, meningkatkan pemahaman tentang pembangunan. Yang terakhir, berkelanjutan, yaitu untuk membangun komunikasi yang berkelanjutan, serta menjamin keberlanjutan dari program itu sendiri. Peran komunikasi pembangunan di dalam perubahan sosial, yaitu mendorong untuk meningkatkan kesadaran, di mana masyarakat menjadi lebih sadar akan isu-isu tentang pembangunan. Kemudian membangun dorongan, yaitu memperkuat dukungan terhadap program di mana proses pembangunan itu berlangsung. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi partisipasi, di mana di situ untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Bagaimana dengan strategi komunikasi pembangunan? Ada tujuan yang efektif. Yang pertama, identifikasi audiens. Kita harus mengenali kelompok sasaran dan kebutuhan informasi yang mereka perlukan. Kemudian mengembangkan pesan. Di situ kita harus merumuskan pesan yang relevan, mudah dipahami dan memotivasi. Kemudian dengan pemilihan saluran yang tepat, maka akan lebih semakin efektif untuk menjangkau audiens. Yang terakhir, harus ada evaluasi dan monitoring, di mana untuk memantau efektivitas strategi komunikasi dan melakukan penyesuaian. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan ada 3. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat terlibat aktif dalam merumuskan dan mengimplementasikan program pembangunan. Kemudian ada keterlibatan aktif dari masyarakat sehingga masyarakat memiliki rasa dan tanggung jawab terhadap program pembangunan itu sendiri. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas, di mana program pembangunan lebih efektif karena sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam komunikasi pembangunan, yang pertama kurangnya akses informasi, di mana tidak semua dapat menjangkau terutama untuk masyarakat di daerah terpencil. Kemudian adanya ketimpangan digital, di mana kesulitan dalam mengakses informasi dan komunikasi. Yang terakhir, adanya kepercayaan yang rendah dari masyarakat terhadap program pembangunan. Studi kasus mengenai suksesnya komunikasi di dalam pembangunan, salah satunya yaitu contohnya dengan program bantuan sosial. Salah satu contohnya yaitu program Keluarga Harapan yang merupakan program bantuan tunai yang bersyarat yang membantu untuk mengurangi kemiskinan. Kemudian ada juga program pendidikan di mana pemerintah mengeluarkan yang namanya program Indonesia Pintar, bantuan kepada siswa yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seperti seragam. Kemudian ada juga program kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Implementasi komunikasi pembangunan dalam berbagai bidang yaitu melalui partisipasi masyarakat, yaitu pentingnya kita untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan
serta pemanfaatan media sosial, di mana media sosial menjadi platform yang efektif untuk menyebarkan informasi dan membangun dialog. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi pembangunan. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.